Ya, hari ini kita akan mengidentifikasi serangga pinjal, ya. Jadi hewan pinjal ini ordonya adalah Siponaptera. Ya, jadi ini adalah ilustrasi ya morfologi pinjal secara keseluruhan. Jadi memang tubuhnya ini berukuran kecil ya, masih dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi untuk identifikasi secara detail kita harus melihatnya di bawah mikroskop. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk tubuhnya ini, ya, jadi tubuhnya ini adalah pipih laterolateral. Jadi memang tampak samping ya, seperti itu. Ya. Jadi ini adalah tubuhnya. Jadi tubuhnya bukan seperti pipih ya. Jadi bukan pipih dorsoventral, tetapi pipihnya adalah laterolateral. Kemudian tubuh pinjal ini berwarna kuning coklat ya. Kemudian seluruh tubuhnya ini tertutup rambut kasar maupun rambut halus, baik dari rambut maupun sampai kaki. Ya, kita akan identifikasi masing-masing. Jadi struktur tubuhnya ini lengkap ya, mulai dari kepala, kemudian ada torak atau dada, lalu abdomen atau perut. Nah, bagian dari kepala ini memiliki mata, ya. Kemudian tipe mulut, ya mulut ya tipenya adalah menusuk dan menghisap. Kemudian ada protorak, ya. Ada torak. Nah, torak ini memiliki tiga segmen. Lalu dari torak ini ada tiga kaki, ya. Ada tiga pasang kaki. Jadi totalnya ada enam. Jadi pas kaki yang kalau kita lihat kaki yang paling belakang ini itu adalah ukurannya paling besar dan paling panjang. Nah, dari kakinya pinjal ini digunakan untuk berlari dan melompat. Kemudian ada abdomen, jadi abdomennya 10 segmen ya, kemudian memiliki rambut sensoris peraba. Ya, ini adalah pinjal, jenis kelaminnya terpisah ya. Jadi ada pinjal untuk jantan dan ada pinjal untuk betina. Nah, kalau untuk membedakannya ukuran betina lebih besar daripada pinjal jantan. Kemudian untuk melihat morfologi dari betina dengan jantan, jadi tubuh pinjal betina itu memiliki reseptakulum seminalis ya yang berbentuk ginjal atau telepon terbalik. Kalau kita lihat dari panah ini ya, jadi ada bentukan seperti ginjal atau telepon terbalik. Ya, sedangkan kalau alat reproduksi pada pinjal jantan atau penial organ atau AED agus ini berbentuk panjang dan membengkok ya. Nah, baik jantan maupun betina ini dapat menghisap darah. Ya, ini adalah struktur-struktur penting yang harus kita ketahui karena ini berhubungan dengan mengidentifikasi di level spesies. Jadi kalau kita lihat ada bulu ya, ada bulu atau sisir. Ya, jadi kalau di depan mata ini ada bulu mata atau yang kita sebut namanya ocular bristle. Ocular itu adalah mata ya, jadi ocular bristle. Kemudian juga ada sisir ya, karena bentuknya memang seperti sisir, yaitu ada di daerah mulut, kemudian ada di protorak ya. Nah, untuk di mulut ini adalah namanya oral cam, oral mulut, kemudian ada kam itu sisir. Atau oral cam ini bisa juga disebut nama lainnya adalah genal cam. Kemudian pada torak, yaitu di protorak, ada sisir yang bernama pronotal cam ya. Jadi torak nama lainnya notum ya. Jadi terus kemudian karena berada di protorak maka atau pronotum maka nama sisirnya adalah pronotal cam. Nah, ini yang akan membedakan berbagai macam spesies. Nah, mari kita identifikasi. Ya, jadi spesies penting dari pinjal yang kita pelajari ya, yang penting di bidang kedokteran dan kesehatan ya, ada Pulex irritan, kemudian Xenopsila ceopis, kemudian Nosopsilus fasciatus, ada Cenocephalides felis dan
Stenocephalides canis, serta tunga penetrans. Yang pertama adalah Pulex irritan ya. Jadi kalau kita lihat secara dari jauh, ternyata Pulex irritan ini tidak memiliki sisir ya, baik ada di mulut maupun ada di protorak ya. Jadi memang jelas tidak ada. Nah, tapi kalau kita perbesar lebih jelas lagi. Nah, kalau kita perbesar lebih jelas lagi di bawah mikroskop, maka kita lihat di mata ini, yaitu di bawah mata ya, ini terdapat ocular bristle ya. Jadi ini ciri khas dari Pulex irritan. Jadi ocular bristle ini pangkalnya berada di bawah mata. Ini adalah ciri khas dari Pulex irritan. Nah, sedangkan spesies ini adalah Xenopsila sciopis. Nah, Xenopsila sciopis ini tidak memiliki kam ya, tidak memiliki kam baik yang ada di mulut maupun di protorak ya, tapi dia punya bulu mata. Nah, bulu matanya berbeda dengan Pulex irritan. Kalau Pulex irritan berada di bawah mata, tapi kalau Xenopsila sciopis itu berada di depan mata ya. Jadi pangkal bulu mata atau ocular bristle ini berada di depan mata. Ini ciri khas dari Xenopsila sciopis. Ya, untuk spesies ini tunga penetrans ya. Jadi kalau kita lihat tunga penetran dari jauh ini tidak punya kam ya, kamnya baik yang ada di mulut maupun di protorak, tapi kita melihat ada ciri khasnya dari tunga penetran ini adalah kepala. Kepalanya berukuran lebih besar dibandingkan spesies pinjal yang lain. Ini adalah ciri khasnya dari tunga penetran. Spesies berikutnya adalah Nosopsilus fasciatus. Nosopsilus fasciatus ya, yang ciri khasnya paling penting adalah dia punya pronotal cam ya. Jadi sisir di pronotum, protorak. Jadi ini pronotal cam. Ini adalah ciri khas dari Nosopsilus fasciatus. Berikutnya adalah Stenocephalides canis ya. Ini tinggal pada hewan anjing ya. Nah, ciri khasnya adalah dia punya oral cam di mulut, kemudian juga dia punya di pronotal ya, pronotal cam. Nah, tapi yang digunakan untuk identifikasi adalah Stenocephalides canis ini adalah oral cam ya, oral cam atau genal cam. Nah, kalau kita lihat duri-durinya ini, kita lihat duri pertama. Duri pertama dari oral cam ini lebih pendek ya, lebih pendek daripada duri kedua dan lainnya. Karena lebih pendek, maka ini adalah ciri khas dari Stenocephalides canis. Nah, berbeda dengan Stenocephalides felis ya. Kalau Stenocephalides felis ini adalah pinjal pada hewan kucing. Kalau kita lihat juga sama mempunyai oral cam, kemudian ada pronotal cam ya. Yang membedakan adalah kita lihat dari oral cam atau genal camnya. Pada oral cam kita lihat lagi adalah durinya. Nah, duri pertama berukuran panjangnya hampir sama panjang ya dengan duri kedua dan berikutnya hampir sama panjang, sehingga ini adalah ciri khas dari Stenocephalides felis. Nah, ini adalah perbandingan ya untuk membedakan antara pinjal Stenocephalides canis punya anjing dengan Stenocephalides felis punya kucing. Jadi kita lihat adalah dari oral cam atau genal cam. Jadi kalau pada kelompok anjing, duri pertama oral cam lebih pendek, sedangkan pada kucing, duri pertama oral camnya hampir sama panjang dengan duri kedua. Ya, demikian identifikasi morfologi dari serangga pinjal. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat.